Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3. Apa kata dunia kalau aku nikah sama Duda? Jeff, siap bos. Menurutmu, apa Duda tampan seperti aku ini boleh mengejar cinta anak sekolahan seperti Kiran? Apa dosanya bos? Jeff bertanya. Kalau cinta sudah melekat di dada, siapa yang bisa menolaknya? Marvel tertawa mendengar ucapan Jeff. Selama ini hanya Jeff satu-satunya orang tempat Marvel curhat. Jeff. Iya bos, hari ini kunyatakan jika aku akan mengejar cinta Kiran. Ucap Marvel membuat kopi panas yang baru diseruput Jeff tersembur keluar. Emang Kiran mau sama bos? Tanya Jeff yang bisa-bisanya melontarkan pertanyaan seperti itu, hingga membuat sorot mata Marvel tajam. Bercanda bos, jangan diambil jantung. Bantu aku untuk mendekati Kiran, dia jenis gadis yang susah untuk diluluhkan. Beri saja dia cinta dan uang bos, pasti akan klepek-klepek di bawah ketek bos. Dia memang penggila uang, tapi menurutku Kiran tidak akan mungkin mau diberi secara cuma-cuma. Ya, kalau ribet dipelet aja, beres, sahut Jeff ikutan bingung. Sialan kau Jeff, main pelet anak orang. Aku maunya cinta yang murni, asli terlahir dari hati. Nah, kalau begitu nikah sama yang namanya murni aja bos. Aku yakin cintanya pasti murni sesuai dengan namanya. Mulutmu ini semakin brengsek saja Jeff. Tidak ada saran lain kah? Ya tidak ada bos, aku juga bingung. Ini kan baru pertama kali bos suka sama bocil. Terserah kau Jeff, sana keluar dari ruanganku. Usir Marvel yang sudah kesal. Marvel, apa ini? Tanya Donna shock. Pakaian ini milik siapa? Mah. Marvel tak kalah syoknya. Cepat katakan, punya siapa ini? Sekali lagi Donna menekan anaknya. Mbok Rumi menemukan ini kamarmu. Punya siapa Marvel? Anu mah, aduh, gimana ya menjelaskannya? Marvel bingung sendiri. Punya siapa cepat katakan Marvel. Kamu nyolong jemuran orang ya? Donna menuduh anaknya sendiri. Aduh, anu mah, itu punya calon menantu mama. Bohong Marvel. Kening Donna berkerut, emosinya mulai turun sedikit. Calon menantu, maksud kamu gimana? Mau tidak mau Marvel menjelaskan apa yang sudah terjadi bahkan tentang Kiran. Bukannya marah, Donna malah senang jika anaknya kembali tertarik pada perempuan. Setelah sekian tahun menduda, tapi dia masih sekolah mah. Gimana ya cara mendekatinya? Marvel malah curhat pada mamahnya. Halah, itu gampang. Demi kamu mamah akan bantu deh. Ujar Donna yang langsung memberitahukan idenya pada Marvel. Marvel sangat setuju dengan ide dari sang mamah.
Marvel semakin percaya diri untuk mengejar Kiran. Akhir pekan yang menyenangkan. Setelah 1 minggu pakaian Kiran berada di rumah Marvel, pada akhirnya Marvel berniat mengembalikannya juga. Mata Kiran melotot lebar, menelan ludahnya kasar. Fanny juga tercengang saat Marvel memberikan paper bag yang berisi pakaian Kiran. Aku mencucinya sendiri, dijamin bersih tanpa kuman satupun. Kalaupun ada, mungkin itu kuman-kuman cinta dariku. Ucap Marvel begitu percaya diri. Kupikir sudah Om buang. Ucap Kiran pelan. Mas Bewok juga mencuci pakaian milik Kiran? Tanya Fanny yang penasaran. Ya, aku mencuci luar dan dalamnya. Jawab Marvel tegas membuat wajah Kiran semakin tebal terasa. Om, kenapa gak dibuang aja? Tanya Kiran kaku. Milik calon istri kenapa harus dibuang? Tanya Marvel seketika membuat Kiran dan Fanny menunjukkan wajah kaget. Siapa yang dimaksud calon istri? Tanya Kiran datar. Ya kamu, Mama Mas sudah setuju kok kalau kamu jadi istri Mas. Mas tahu kamu masih sekolah. Mas bisa kok nunggu kamu hingga lulus. Tutur Marvel serius tapi dianggap bercanda oleh Kiran. Om, mending healing dulu deh. Sepertinya otak Om konslet, sahut Kiran. Panggilnya jangan Om dong, Mas aja. Ujar Marvel lagi-lagi membuat Kiran dan Fanny saling pandang tak bersuara. Ya udah, Mas pergi dulu ya, yang semangat kerjanya. Dengan santainya Marvel keluar dari toko kue milik Fanny. Kiran langsung terduduk lemas di lantai. Tangannya sibuk mengabsen pakaiannya, sungguh wangi dan lembut pakaian tersebut. Mbak, masa iya Om Bewok yang cuci sih? Gak mungkin. Pasti dia bohong. Kalau gak pembantu ya mungkin di laundry. Semoga saja ya. Seru Kiran. Siang telah berganti malam. Kiran baru saja masuk ke dalam rumah. Sebenarnya keluarga Kiran tidak miskin, buktinya Hasan masih punya mobil. Nanti kita makan malam di tempat itu lagi ya, ujar Sika yang baru saja masuk ke dalam rumah. Iya, nunggu ayah gajian, sahut Hasan. Wah, enak sekali ya, ucap Kiran sinis. Anak tiri diajak makan malam di tempat mewah. Anak kandung banting tulang kerja sendiri cari makan sendiri. Jaga bicaramu Kiran, sentak Hasan. Kamu gak sopan sama ayah, ujar Sika. Gak usah dengarkan Kiran, ayo kita masuk, ajak Desi pada Hasan dan Sika. Hasan dan Sika lebih menurut dengan ucapan Desi. Sungguh hati Kiran terasa sakit saat diperlakukan seperti ini. Air mata gadis ini sudah tidak tertahankan lagi. Kiran menangis di bangku taman yang berada di pinggir pagar teralis yang tidak terlalu tinggi. Kiran hanya menangis, tak ada suara yang ia keluarkan. Hal seperti ini sudah biasa ia lakukan. Tanpa Kiran sadari, dari seberang jalan ada Marvel.
yang memperhatikan dirinya sejak awal drama keluarganya tadi. Ada perasaan marah dalam hati Marvel. Saat melihat Kiran diperlakukan tidak adil seperti ini, puas menangis, barulah Kiran masuk ke dalam rumah. Marvel juga langsung memutuskan untuk pulang. Pria ini langsung kepikiran pada Kiran. Entah bagaimana rasanya menjadi Kiran, yang bisa menyimpan kesedihan di balik celotehan konyolnya setiap hari. Pagi menjelang, seperti biasa Kiran bangun pagi langsung mandi tanpa sarapan dan langsung pergi sekolah. Masih tetap sama, Gama selalu membawakan bekal untuk Kiran. Kiran, apa makanannya tidak enak? Tanya Gama yang heran dengan raut wajah Kiran pagi ini. Makanan enak kok, jawab Kiran lesu. Kamu sakit? Gak kok. Jawab Kiran singkat kemudian menceritakan apa yang terjadi tadi malam. Gama menarik nafas panjang. Menepuk pundak Kiran memberi semangat pada gadis itu. Aku yakin jika suatu saat kau bisa sukses. Buktikan pada ayahmu, jika kau bisa berdiri di atas kakimu sendiri tanpa campur tangan dia. Aku punya keluarga tapi terasa asing bagiku. Apa aku ini pembawa sial? Heh, jangan bicara seperti itu. Mereka saja yang jahat padamu. Gama terus memberi semangat pada Kiran. Gama tahu betul bagaimana tersiksanya Kiran dalam keluarganya sendiri. Kiran, kamu dipanggil ke ruangan kepala sekolah, ujar salah seorang teman Kiran. Kenapa? Tanya Kiran kaget. Gak tahu, udah cepat sana ditungguin loh. Kiran langsung menutup kotak makannya. Ditemani Gama, Kiran pergi ke ruangan kepala sekolah. Hanya Kiran yang masuk ke dalam sedangkan Gama menunggu di luar ruangan. Kiran, Bapak memanggil kamu untuk memberitahukan jika semua biaya sekolah sampai lulus sudah dilunasi. Tutur kepala sekolah membuat Kiran terkejut. Siapa yang melunasinya, Pak? Tanya Kiran penasaran. Bapak gak tahu siapa orangnya. Yang pasti dia bilang orang yang akan hidup bersamamu di masa depan. Kiran tertawa. Kenapa kau tertawa? Tanya kepala sekolah. Bapak ini kalau bercanda suka berlebihan deh, ujar Kiran. Bapak serius, ini perinciannya, sahut kepala sekolah sembari menunjukkan buktinya pada Kiran. Pak, ini serius kah? Tanya Kiran yang masih belum percaya. Kamu ini dibilangin kok ngeyel? Kiran menggaruk kepalanya tak gatal. Siapa yang sudah melunasi semua biaya sekolahnya ini? Ayah. Pikir Kiran, tidak mungkin. Heh Kiran, malah melamun. Udah sana kembali ke kelas. Usir kepala sekolah. Dengan wajah bingung dan penasaran, Kiran keluar dari ruangan kepala sekolah. Kakinya yang tersandung kursi saja tidak ia rasakan. Kiran, kau kenapa? Tanya Gama heran. Gak apa-apa.
Jawab Kiran semakin membuat Gama penasaran. Kau ada membuat masalah kah? Gak ada, kepala sekolah cuma bilang, kalau biaya sekolahku sampai dengan lulus sudah dilunasi. Nah, aku bingung siapa yang sudah melunasinya. Ayahmu mungkin? Ah, tidak mungkin. Ya udahlah, baguskan kalau begitu. Jadi, sekarang kamu gak usah pusing lagi mikirin biaya sekolah. Itu kan Om Bewo. Ngapain dia di sini? Astaga, mau apa coba? Gak usah kepedean, mana tahu dia ingin bertemu dengan orang lain, ujar Gama. Belum sempat Kiran menyahut, Marvel sudah dulu menghampiri mereka. Sudah pulang? Tanya Marvel membuat Kiran dan Gama saling pandang. Om nanya sama kita berdua? Kiran bertanya balik. Lah iya, Mas tanya sama kamu. Mas, seru Gama kaget. Mas, Kiran menyenggol lengan Gama. Apaan sih? Gak kok. Sahut Gama. Om ngapain kesini? Tanya Kiran dengan wajah ketus. Cuma mampir aja, kebetulan lihat kamu. Jawab Marvel membuat Kiran tercengang tidak percaya. Ya udah, aku sama Gama pulang dulu. Aku harus kerja setelah ini. Ujar Kiran langsung menarik tangan Gama menuju parkiran motor. Sama sekali tidak masuk di akal jika Marvel hanya sekedar mampir. Tapi, Kiran yang acuh tidak memperdulikan hal tersebut. Saat melihat Kiran berboncengan dengan Gama, hati Marvel mendadak panas menahan cemburu. Apalagi Kiran yang duduk menyamping dengan tangan merangkul pinggang Gama. Tidak bisa dibiarkan, ucap Marvel penuh penekanan. Marvel kemudian pergi, sepanjang perjalanan mengemudi. Marvel terus membayangkan kedekatan Gama dan Kiran tadi. Dengan langkah lebar sangat gagah, Marvel memasuki kantornya dengan wajah dingin dan sorot mata tajam. Bos dari mana aja? Tanya Jeff yang sejak tadi mencari Marvel. Jangan banyak tanya jika tidak ingin ku pecat kau, kata Marvel kembali melanjutkan langkahnya menuju lift. Meta dan Jeff saling pandang kebingungan. Si bos kenapa? Meta bertanya pada Jeff. Ya gak tahu, patah hati mungkin. Kok ngeri gini ya kalau bos patah hati? Tidak ingin menanggapi Meta. Bergegas Jeff menyusul Marvel ke ruangannya sebelum diteriaki Marvel. Jeff. Sentak Marvel membuat Jeff yang baru masuk ke dalam ruangan tersebut kaget. Iya bos, ada apa? Tanya Jeff sedikit takut. Aku sangat tidak suka melihat Kiran dekat dengan teman cowoknya itu. Aduh Marvel, lantas, aku harus bagaimana bos? Tanya Jeff tidak mengerti. Kau harus membantuku memikirkan cara untuk merenggangkan hubungan mereka. Ya gak gitu juga konsepnya bos. Mereka kan teman satu sekolah, bahkan sudah lama berteman. Gimana mau merenggangkannya? Tapi aku tidak suka melihat Kiran menempel dengan temannya itu.
Bos cemburu ya? Mata Marvel melotot ke arah Jeff. Maaf bos, gak sengaja. Keluar dan pikirkan caranya. Jam 8 malam ini aku menunggumu di kafe seberang toko kue manis manja terasa. Jeff hanya mengiyakan, pria ini menggaruk kepalanya tak gatal. Bos yang jatuh cinta aku yang susah. Heran. Jeff bicara sendiri, sementara itu. Kiran yang sambil menjaga toko, menceritakan kejadian di sekolah pada Fanny yang membuat Fanny kaget. Aku yakin jika Om Bewok itu suka padamu, ucap Fanny sungguh membuat Kiran geli. Masih banyak laki-laki lain yang kaya dan muda seumuran denganku, sahut Kiran benar-benar geli. Lah, kau ini, kalau sudah jodoh, mau menolak sekeras apapun pasti akan bersatu juga. Mbak Fanny kok sepertinya setuju gitu. Ya gak masalah kan, lagian Om Bewok itu ganteng, kaya dan sempurna. Cuma statusnya aja duda. Idih, apa kata dunia kalau aku nikah sama duda? Lah, apa salahnya menikah dengan duda? Kalau yang perjaka banyak, kenapa harus menikah dengan duda? Fanny menggaruk kepalanya sambil tertawa cengir. 3 tahun mengenal Kiran sudah ia anggap seperti saudara sendiri. Fanny tahu bagaimana kehidupan Kiran yang sangat dibedakan dari kakak tirinya. Pintu dibuka seorang wanita yang berusia kisaran 50 tahun. Sangat cantik dan elegan. Donna melepas kacamatanya sembari tersenyum lebar ke arah Kiran dan Fanny. Halo, selamat sore perempuan-perempuan cantik. Sapa Donna ramah. Kiran dan Fanny saling pandang lalu membalas sapaan Donna secara bersama-sama. Sore tante. Manis sekali. Ucap Donna pelan saat melihat Kiran. Mau cari kue apa tante? Tanya Kiran ramah. Sebenarnya mau cari menantu, tapi harus beli kue dulu. Ujar Donna membuat Kiran menguatkan dahinya bingung. Gimana ya tante maksudnya? Tanya Fanny yang ingin jelas. Gak kok, hanya bercanda saja. Jawab Donna berkilah. Boleh saya duduk? Bergegas Fanny mempersilahkan Donna untuk duduk. Terima kasih. Ucap Donna. Kiran langsung pergi ke belakang lalu keluar lagi dengan membawa secangkir teh hangat. Terima kasih calon mantu. Ucap Donna semakin membuat Kiran dan Fanny heran. Maaf tante, calon mantu yang tante maksud siapa ya? Tanya Kiran mulai risih. Siapa aja sih, tapi kalau kamu mau jadi menantu tante juga gak apa-apa. Kiran hanya bisa menghela nafas pelan. Ia kenal siapa Donna yang tak lain adalah mamahnya Marvel. Kiran tak mau mengganggu Fanny dan Donna. Gadis ini memutuskan untuk menunggu di belakang. Ibu dan anak sama aja, menyebalkan. Ucap Kiran yang merasa risih. Kurang lebih 20 menit Kiran menunggu. Akhirnya Donna pergi juga. Buru-buru Kiran keluar untuk bertanya pada Fanny. Ada kerjaan baru untukmu, duitnya lumayan loh. Ujar Fanny memberitahu.
Apa itu, Mbak? Tanya Kiran penasaran. Setiap hari Sabtu dan Minggu pagi, kamu harus mengantar kue ke rumah Tante Dona. Kamu mau gak? Gak ah, Mbak. Suruh Kang Ojek aja. Tolak Kiran. Aduh, sayang ditolak. Duitnya lumayan loh, 300.000 sekali jalan. Kok lebih mahal bonus daripada harga kuenya? Tanya Kiran curiga. Bilang iya dong Kiran, nanti kamu tahu sendiri deh kerjaan tambahannya. Bujuk Fanny, ini lumayan loh buat nambah tabungan kamu. Kalau aku diapa-apain gimana dong? Gak mungkin deh, kamu coba aja dulu. Kalau kamu gak betah nanti Mbak akan ngomong sama Tante Dona. Aduh, itu artinya aku bakal ketemu sama Om Bewok dong? Lah kenapa memangnya? Tanya Fanny heran. Udah, bawa santai aja. Yang penting kamu kerja dan dapat uang. Mau tidak mau Kiran mengiyakan. Gadis ini merasa tidak enak hati pada Fanny, yang begitu semangat mencairkan pekerjaan tambahan yang ringan. Sementara itu, Dona yang dari toko kue langsung pergi ke kantor anaknya. Sambil tersenyum-senyum, Dona memberitahu rencana yang sudah ia persiapkan untuk menjadikan Kiran sebagai istri Marvel. Terus gimana mah, dianya mau apa gak? Tanya Marvel tidak percaya. Ya gak tahu, kita lihat aja besok. Lah, kok besok sih? Besok hari Sabtu, Kiran kan libur sekolahnya Sabtu Minggu. Duh, Marvel gak sabar buat lihat Kiran besok di rumah. Jangan lupa loh ya, uang shopping mamah ditambahin. Gampang itu mah, jangan lupa juga bangunin Marvel pagi-pagi ya. Pesan Marvel pada mamahnya. Dona langsung mengiyakan permintaan sang anak kesayangan. Kamu ngapain di kamarku? Tanya Kiran membuat Sika terlonjak kaget. Wajahnya mendadak panik, gugup dan bibirnya seperti bergetar. Tidak bisa menjawab pertanyaan dari Kiran. Celenganku. Seru Kiran dengan mata melotot saat melihat Sika memegang tabungan berbentuk kelinci milik Kiran. Aku hanya ingin melihat kelinci ini, ucap Sika masih dengan wajah gugupnya. Kamu mau maling celenganku ya? Tidak. Bantah Sika, dasar maling. Seru Kiran lalu dengan cepat merampas tabungan miliknya. Kiran dan Sika saling berebut tabungan, membuat kegaduhan di rumah tersebut. Sika, Kiran, kenapa kalian ribut hah? Tanya Hasan yang baru saja masuk ke dalam kamar Kiran. Celengan yang terbuat dari tanah tersebut jatuh ke lantai dan pecah. Kiran naik darah, gadis ini mendorong Sika ke arah Hasan. Anak tiri kesayangan ayah ini sudah jadi maling sekarang, ucap Kiran dengan lantang. Siapa yang kau bilang maling hah? Desi yang baru masuk ke dalam kamar tidak terima mendengar ucapan Kiran. Anakmu itu maling, dia ingin mengambil celenganku, ujar Kiran sambil memungut uang yang berhamburan di lantai. Jaga bicaramu Kiran, sentak Hasan.
Kiran mendongak kemudian berdiri menatap tajam wajah ayahnya. Bela terus, entah kenapa ayah lebih suka membela yang salah daripada yang benar. Kakakmu tidak mungkin ingin mencuri uang tabunganmu. Mungkin dia hanya ingin melihat tabunganmu itu saja. Ucap Hasan terus membela Sika. Ya, ayah benar. Aku hanya ingin melihat tabungan Kiran yang lucu itu. Timpal Sika. Kau memang jahat Kiran. Kau sudah tega memfitnah saudaramu sendiri. Ujar Desi yang ikut menyalahkan Kiran. Kiran hanya bisa menarik nafas panjang. Tubuhnya yang lelah membuat Kiran tidak ingin berdebat malam ini. Dengan sangar kasar Kiran mendorong Hasan, Desi dan Sika keluar dari kamarnya. Kiran terduduk lemas di pinggir ranjang, untung saja ia pulang tepat waktu. Jika tidak sudah pasti semua uangnya akan lenyap dimakan Sika. Keluarga macam apa yang aku punya ini? Kiran mengeluh. Sejak ibunya meninggal, ia tak pernah lagi merasakan kasih sayang dari ayahnya. Kiran menghitung jumlah uang yang dari celengan yang pecah tersebut. Uang ini adalah uang yang selama ini dikumpulkan Kiran. Dari hasil kerja menjaga toko dan bonus yang selalu diberikan Marvel padanya. Cukup lumayan jumlahnya, untung saja Sika tidak sempat mengambilnya. Kamu juga, ngapain mau sih ngambil celengan Kiran? Tanya Desi pada anaknya. Duit Kiran sangat banyak, Bu. Aku pernah sekali tidak sengaja melihat dia memasukkan uang ke dalam celengan. Dengan jumlah yang sangat banyak. Kamu aja yang bodoh, nyolong gitu aja ketahuan. Desi selalu mendukung apapun yang dilakukan Sika. Hingga membuat gadis tersebut menjadi sangat manja. Malam telah berganti pagi. Dengan santainya Kiran pergi ke toko kue, tanpa mengingat pekerjaan tambahan yang diberikan Fanny kemarin. Kiran, ini kue yang harus diantar ke rumah Tante Dona. Kamu naik ojek aja, ini ongkosnya. Kata Fanny sambil meletakkan 2 paperback di atas meja. Astaga Mbak, aku lupa. Sumpah deh, aku benar-benar lupa jika hari ini aku dapat pekerjaan tambahan. Belum ada 24 jam udah lupa aja. Kamu kenapa sih? Tanya Fanny kemudian Kiran menceritakan apa yang terjadi semalam di rumahnya. Ayah kamu itu benar-benar keterlaluan. Kamu yang sabar ya Kiran. Fanny menyemangati Kiran. Aku udah gak tahu lagi harus bagaimana Mbak. Ibu tiriku benar-benar sudah berhasil membuat ayah tunduk padanya. Ya udah, sekarang gak usah dipikir lagi. Hari Senin nanti Mbak antar kamu untuk bikin tabungan di bank biar uang kamu aman. Gak usah disimpan di celengan lagi. Kiran tersenyum lalu memeluk Fanny. Makasih udah bantu aku Mbak, ucap Kiran terharu. Ya udah, cepat pergi sana, nanti kamu kesiangan. Bergegas Kiran pergi ke pangkalan ojek yang berada tak jauh dari toko kue. Untung saja Kiran sudah hafal jalan menuju rumah Marvel. Setelah membayar ojek, Kiran langsung masuk saat penjaga rumah membukakannya pintu. Bersambung.